Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya, Lani Fitriani, di video pembelajaran fisika. Pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang bab pengukuran, yaitu untuk subtopik yang kedua, yaitu resolusi, ketidakpastian, kesalahan dalam pengukuran. Kita langsung saja. Bagian pertama ada persepsi. Di sini kalian sudah belajar mengenal beberapa alat ukur yang Ibu tampilkan di sini. Kita sudah mempelajarinya di minggu lalu. Pertanyaannya adalah, adakah alat ukur yang besarannya sama? Tentunya kalian pasti sudah bisa menjawab, ada. Di sini ada beberapa alat ukur untuk mengukur besaran yang sama. Misalkan untuk mengukur besaran panjang, bisa dilakukan menggunakan alat ukur pada nomor B, yaitu meteran, pada G, yaitu jangka sorong, dan pada K, yaitu mikrometer sekrup. Kemudian ada juga alat ukur untuk mengukur tekanan. Ada dua alat ukur di sini, yaitu ada tensimeter di bagian I dan ada tire pressure meter di bagian L gitu. Itu adalah beberapa alat ukur untuk mengukur tekanan yang sama, untuk mengukur besaran yang sama, maaf. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa ada beberapa alat ukur yang berbeda untuk besaran yang sama? Kenapa kira-kira? Mungkin di antara kalian pasti akan menjawab karena objek yang diukurnya berbeda. Misalkan untuk mengukur tekanan, di sini kan ada dua alat ukur, yaitu tensimeter dan tire pressure meter. Dua-duanya adalah alat ukur tekanan, tapi benda atau objek yang diukurnya beda. Kalau tensimeter, bendanya yaitu adalah darah. Tensimeter adalah alat ukur tekanan darah. Sementara tire pressure meter adalah alat ukur tekanan angin pada ban. Seperti itu. Kemudian, jawaban lain mungkin ada di antara kalian akan menjawab karena ketelitian alat ukurnya berbeda. Misalkan meteran, jangka sorong, dan mikrometer skrup memiliki ketelitian yang berbeda. Sebagai informasi awal, mikrometer skrup itu memiliki ketelitian yang lebih besar atau lebih teliti dibandingkan dengan jangka sorong ataupun meteran seperti itu. Sehingga mikrometer skrup bisa mengukur benda-benda yang sangat tipis gitu. Ya, kemudian untuk pada video kali ini kita akan belajar menggunakan alat ukur panjang. Sesuai dengan gambar tadi, ada meteran, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Tapi untuk meteran kita ganti atau kita ubah menggunakan penggaris ya, yang sering kita gunakan di kelas gitu. Kita lanjutkan. Kita akan belajar untuk penggaris terlebih dahulu. Sebenarnya ini pasti kalian sudah bisa menggunakan penggaris, tapi Ibu ingatkan kembali, takut-takut ada yang masih salah nih pakai penggaris, gitu ya. Penggaris ini adalah gambar Ibu sedang mengukur pensil dengan panjang pensil dengan penggaris. Kita rinci dulu untuk penggaris itu sendiri. Satuan pada penggaris, kita lihat di sini satuannya adalah sentimeter. Kemudian resolusi. Resolusi itu adalah nilai skala terkecil pada penggaris atau NST. Kita bisa mencarinya dengan skala yang utama itu, skala yang besar itu ada 0, 1, 2, 3, sampai 12 ya kalau di sana. 1 sentimeternya, garis panjangnya 1 sentimeter kita bagi dengan 10 garis skala ya, sehingga kita peroleh 0,1 cm. Jadi NST atau nilai skala terkecil pada penggaris itu adalah 0,1 cm. Artinya si penggaris hanya bisa mengukur benda-benda yang ukurannya 0,1 cm. Kalau kurang dari itu mungkin tidak akan akurat gitu hasil pengukurannya. Seperti itu. Kemudian ada ketidakpastian atau ketidakakuratan hasil pengukuran. Ketidakpastian jika kita menggunakan pengukuran tunggal, artinya pengukuran yang hanya dilakukan satu kali, ketidakpastian untuk alat ukur itu adalah delta X sama dengan setengah dari NST-nya, atau setengah dari nilai skala terkecil dari si alat ukurnya, gitu. Untuk penggaris sendiri, delta X-nya atau ketidakpastiannya adalah setengah dari 0,1 cm sama dengan 0,05 cm. Seperti itu. Jadi diingat ya, dipahami juga cara mendapatkan NST ataupun ketidakpastiannya. Nah, sekarang kita akan belajar
contoh pengukurannya, contoh membaca skala pada penggaris. Pasti ini kalian sudah bisa nih. Contohnya di sini Ibu punya pensil yang Ibu ukur panjangnya. Coba panjang pensil ini berapa ya? Kita lihat bareng-bareng. Oke, panjang pensilnya adalah 3,5 cm. Benar? Ya, panjang pensilnya ada 3,5 cm. Sangat mudah sekali ya pastinya. Nah, kemudian selain kita bisa membaca skala pada alat ukur, kita juga harus bisa melaporkan hasil pengukuran yang telah kita lakukan gitu. Formatnya adalah X sama dengan X0 plus minus delta X, satuannya apa? X itu adalah besaran yang diukur, X0 itu adalah eh, nilai yang terbaca pada alat ukurnya, plus minus delta X itu adalah nilai ketidakpastiannya gitu. Kemudian satuannya jangan lupa nih, satuannya jangan lupa. Jadi panjang penggaris yang kita ukur ini sama dengan 3,50 plus minus 0,05 cm. Karena di sini 0,05 itu ada dua angka di belakang koma, maka si 3,5 kita samakan juga dua angka di belakang koma menjadi 3,50. Seperti itu. Bisa ya? Dan satuannya sentimeter, jangan lupa. Oke, bisa ya? Selanjutnya adalah jangka sorong. Nah, untuk jangka sorong kita harus berkenalan dulu nih dengan jangka sorong. Karena ini mungkin ada beberapa dari kalian yang belum mengenal jangka sorong atau ada juga yang sudah mungkin di SMP-nya belajar tentang jangka sorong. Ini adalah gambar jangka sorong ya, teman-teman. Jangka sorong itu ada beberapa komponen atau ada beberapa bagian dan kemudian dia memiliki fungsinya masing-masing. Di sini ada rahang dalam, rahang mohon maaf ini ada ketuker ya. Rahang luar dan rahang dalamnya itu ketuker. Harusnya yang atas itu rahang dalam, fungsinya itu untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Kemudian yang bawah itu yang bisa digeser itu adalah rahang luar. Fungsinya untuk mengukur diameter luar benda gitu. Kemudian di sini ada ekor atau depth probe. Nah, di sana untuk mengukur kedalaman. Kemudian di sana ada skrup pengunci dan ada thumb screw atau pengubah. Jadi nanti jempol kita diletakkan di sana untuk menggeser-geser si skalanya. Nah, di sini bedanya jangka sorong dengan penggaris itu, kalau penggaris kan cuma punya satu skala nih teman-teman. Kalau jangka sorong itu punya dua skala, ada skala utama dan skala non-use-nya. Kalau skala utamanya itu ada yang di bagian atasnya, dan skala non-use-nya ada di bagian bawahnya yang kita geser-geser. Kita fokus saja ke skalanya itu skala dalam satuan milimeter ataupun sentimeter, dan skala non-use bagian incinya kita bisa abaikan karena eh, itu bisa digunakan bisa juga tidak gitu ya. Itu adalah gambar jangka sorong. Sekarang kita coba rinci juga jangka sorongnya. Nah, di sini untuk jangka sorong, satuannya kita gunakan sentimeter, bisa gunakan sentimeter ataupun gunakan milimeter. Untuk Ibu akan gunakan sentimeter ya. Kemudian di sini resolusinya atau nilai skala terkecilnya, caranya gimana cari resolusinya? Di sini NST-nya itu sama dengan 0,1 cm. Artinya, di skala utama, setiap satu garisnya itu naik 0,1 cm gitu. Jadi nilai skala terkecil pada skala utamanya itu adalah 0,1 cm. Kemudian dibagi jumlah garis pada skala nonius. Nah, alat ukur atau jangka sorong yang Ibu punya ini, jumlah garis skala noniusnya itu ada 10 nih teman-teman. Ada beberapa jangka sorong yang punya atau yang mempunyai skala noniusnya itu jumlah garisnya itu ada yang 20, ada yang 50. Jadi nanti teman-teman bisa disesuaikan saja gitu. Untuk yang Ibu punya nih aplikasinya adalah 10. Jadi 0,1 cm dibagi 10 artinya 0,01 cm. Jadi jangka sorong yang Ibu punya di gambar ini memiliki NST 0,01 cm. Lebih teliti daripada penggaris tadi ya. Oke, kemudian ketidakpastiannya adalah setengahnya dari NST, maka delta X sama dengan setengah dari 0,01 adalah 0,005 cm. Gitu. Sekarang kita ke contoh pengukuran. Di sini Ibu mengukur diameter gangsing ya, teman-teman. Di sini ada yang sudah di zoom-nya. Di bagian ini ada yang sudah di zoom. Nah, caranya di sana kan ada dua skala tuh. Ada skala utama yang atas dan skala nonius yang bawah. Skala utamanya
kita sama seperti penggaris bacanya. Dan kita stop atau berhenti sampai sebelum 0 yang ada di bawah gitu. Jadi untuk SU-nya kita lihat di sana adalah 3 pas ya, 3,0 cm gitu. Kemudian untuk SN-nya kita cari garis yang di skala nonius yang di bawah itu yang sejajar dengan garis di atasnya, garis di skala utama. Kita cari garis keberapa yang sejajar dengan garis di atasnya, yaitu garis yang pertama ya. Garis yang ke-1 itu sejajar. Maka SN-nya itu 1 kali 0,01 sama dengan 0,01 cm. 0,01 itu adalah NST-nya. Seperti itu. Kemudian kita totalkan, kita jumlahkan SU dan SN-nya kita dapat 3,01 cm. Kemudian kita bisa ubah menjadi dalam bentuk milimeter, tentunya jadi 30,1 milimeter. Seperti itu. Bisa ya? Jangan lupa pelaporan hasil pengukurannya X sama dengan X0 plus minus delta X. Jadi diameter gangsinya adalah 3,010 plus minus 0,005. Satuannya adalah sentimeter. Seperti itu. Oke, itu adalah untuk jangka sorong. Selanjutnya kita akan ke mikrometer skrup. Di sini Ibu punya gambar mikrometer skrup. Nah, bedanya kalau mikrometer skrup dan jangka sorong itu adalah kalau jangka sorong tadi digeser-geser ya. Kalau mikrometer skrup ini kita pemakaian alatnya adalah diputar. Jadi ada selubung luar yang bisa kita putar. Nah, kita kenalan dulu nih. Di sini ada rahang tetap. Jadi itu adalah landasan untuk meletakkan si bendanya. Kemudian ada rahang geser. Nanti rahang geser ini yang akan bergeser ketika kita putar si selubung luarnya, rahang gesernya akan bergeser, bisa menjapit si benda yang akan kita ukur. Kemudian ada mur pengunci. Ini biar si selubungnya tidak bergeser kembali. Kemudian ada skala utama yang di sebelah kiri dan skala noniusnya yang sebelah kanan di selubung putarnya. Tuh, di selubung luar itu adalah skala nonius. Dan di belakang tuh ada roda bergerigi dan di sini ada bagan atau tubuh mikrometer skrup atau badan mikrometer skrup yang bisa kita pegang seperti itu. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, kita lihat di sini ya. Untuk skala utamanya itu ada bagian atas, ada bagian bawah. Sebenarnya itu menyatu ya gitu. Untuk bagian atasnya setiap satu garisnya itu naiknya satu-satu. Itu kan mulainya dari 0 tuh. 0, 5. Nah, antara 0 sama 5 tuh ada 4 garis kan. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau yang garis atas atau skala yang atas pada skala utama itu naiknya satu-satu. Nah, untuk bagian bawahnya naiknya setengah-setengah gitu. Nah, kemudian untuk skala noniusnya itu ada 50 garis. Ada 50 garis seperti itu. Ya. Kemudian kita akan rinci mikrometer skrup sama seperti tadi, jangka sorong dan penggaris. Nah, untuk mikrometer skrup satuannya dalam milimeter ya. Untuk mikrometer skrup satuannya lebih kecil lagi dalam milimeter. Kemudian resolusinya kita bagi yaitu skala terkecil pada skala utamanya tadi kan yang bawah itu naiknya setengah-setengah ya. Jadi 0,5 mm dibagi dengan jumlah garis pada skala nonius. Jumlah garis pada skala noniusnya ada 50. Berarti 0,5 mm dibagi 50 sama dengan 0,01 mm. Wah, nilai skala terkecil pada mikrometer skrup sangat-sangat kecil ya. Berarti ini lebih teliti nih, lebih teliti dibandingkan jangka sorong ataupun penggaris gitu. Kemudian ketidakpastiannya adalah setengahnya dari NST atau setengah dari 0,01 mm yaitu 0,005 mm. Kemudian kita akan coba contoh pengukurannya. Di sini Ibu juga mengukur diameter gangsing. Ya, di sini ada diameter gangsing. Kita lihat skala utamanya menunjukkan berapa nih yang masih bisa terbaca, yang masih belum tertutupi oleh selubung luar. Di sini ada 10, 11, 12, 13, dan 14. 14 mm adalah skala utamanya atau SU-nya. Kemudian di sini kita cari SN-nya itu garis pada skala nonius yang sejajar dengan skala utama. Itu di sini ada garis ini kan 35 ya. 35, 36, garis ke 37. Artinya 37 kali 0,01 sama dengan 0,37. Seperti itu.
Kita langsung totalkan saja SU dan SN-nya, kita dapat 14,37 milimeter gitu. Pelaporannya X sama dengan X0 plus minus delta X. Jadi diameter gangsingnya adalah 14,370 plus minus 0,005 milimeter. Satunya milimeter ya. Oke, itu adalah mikrometer skrup. Semoga kalian mengerti. Di sini ada, oke, ketidakpastian dalam pengukuran. Kenapa sih kita harus menyatakan ketidakpastian dalam pengukuran secara ilmiah ya dalam fisika? Ketidakpastian itu atau ketidakakuratan hasil ukur bisa disebabkan oleh kesalahan dalam pengukuran gitu. Kita melakukan pengukuran pasti ada kesalahannya ya, dan kita juga belum tentu yakin apakah itu benar akurat 100%, pasti ada kesalahannya. Nah, kesalahan apa saja sih yang bisa terjadi dalam pengukuran yang kita lakukan? Yang pertama ada kesalahan umum. Kesalahan umum itu seperti kesalahan pembacaan skala, kemudian penggunaan alat yang kurang tepat, itu adalah maksudnya kesalahan umum gitu. Kemudian yang kedua ada kesalahan sistematis. Ini kesalahan yang lebih sistematis seperti kesalahan eh, kalibrasi gitu. Jadi skala pada alatnya itu kurang tepat mengkalibrasinya. Kemudian ada kesalahan titik nol. Jadi alatnya itu tidak dimulai dari titik nol. Nah ini harus kita sesuaikan ya. Kalau alatnya tidak dimulai dari titik nol, misalkan lebih, kita nanti bisa dikurangi dengan kelebihan itu. Kemudian ada kesalahan komponen si alatnya, ada gesekan-gesekan dari alatnya, dan kesalahan paralaks atau kesalahan ketika kita menggunakan atau melihat eh, atau membaca hasil skalanya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kesalahan acak, dan ini kesalahan acak tuh kesalahan yang sulit untuk diminimalisir karena kesalahan acak tuh kesalahan yang random, kesalahan yang tiba-tiba mungkin ya, yang mungkin terjadi akibat kondisi lingkungan yang tidak menentu, yang kurang mendukung gitu, sehingga dapat mengganggu pengukuran. Itu adalah ketidakpastian dalam pengukuran disebabkan oleh beberapa kesalahan dalam pengukuran. Nah, oke, mungkin sekian em, penjelasan tentang penggunaan alat ukur panjang ya. Tadi ada penggaris, ada jangka sorong, dan ada mikrometer skrup. Selamat berlatih. Nanti kita praktek di kelas ya. Ini video ini hanya untuk membantu kalian untuk sedikit memahami konsep yang akan kita gunakan nanti ketika praktek. Ya, semoga kalian paham. Kalau tidak paham, silahkan diulangi lagi videonya. Sampai jumpa di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.